Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Nah, perkenalkan, nama saya Tio Prayoga. Nah, di sini saya akan membahas bab 2 yaitu tentang HIV atau AIDS yang berjudul Sengsara Hidupku. Nah, yang pertama, poin pertama yaitu perilaku orang yang rentan dan berisiko terkena HIV atau AIDS. Nah, yang pertama itu orang yang suka seks bebas, yang gonta-ganti pasangan setiap berhubungan intim jadi lebih dari satu pasangan dan yang sesama jenis gay atau lesbi gitu. Tapi paling banyak kemungkinan itu di gay. Yang kedua, penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Misalkan ada pengidap penyakit HIV menggunakan jarum suntik. Terus jarum suntik tersebut digunakan kepada orang lain atau tidak disterilkan terlebih dahulu. Maka orang yang memakai jarum suntik kedua itu terdampak HIV juga. Nah, yang ketiga adalah donor darah dari pengidap HIV. Kenapa ini termasuk? Karena HIV kan termasuk virus yang perlahan-lahan membunuh kita. Jadi dia itu virus yang ada di dalam tubuh kita. Kalau misalkan dana dana pengidap virus HIV didonorkan kepada tubuh manusia yang sehat, kemungkinan tubuh manusia yang sehat tersebut akan terdampak HIV juga. Nah, kita sekarang masuk ke inti. Jadi HIV atau AIDS itu apa sih? Nah, pengertian HIV adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Nah, untuk AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap di infeksi akhir ya. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Nah, gimana nih cara penanggulangannya? Nah, untuk cara penanggulangannya yaitu hindari seks bebas, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan donor darah dari pengidap HIV. Jadi, hati-hati dalam mendonorkan darah atau menerima pendonor darah. Itu sih yang paling penting. Nah, apa sih yang ditimbulkan dari dampak HIV ini? Banyak nih yang ditimbulkan dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, sosial, seperti eh, seperti kalau misalkan di kesehatan ada penyakit herpes genital, sifilis, gonorore. Nah, untuk yang lebih lanjut nanti kita dibahas di slide selanjutnya. Nah, untuk pengobatan nih, pengobatan HIV dan AIDS. Nih, jadi meskipun sampai saat ini belum ada obatnya yang bisa menyembuhkan HIV, tapi ada jenis-jenis beberapa obat yang dapat memperlambat perkembangannya, yaitu antiretroviral atau ARV. Nah, ARV ini bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghasilkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain etravirine, evapirenz, lamivudine, zidovudin, dan juga nevirapine. Nah, agar penyakit ini bisa dikendalikan, maka pengidap harus segera mengkonsumsi ARV begitu didiagnosis mengidap HIV. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang ke B itu bahaya yang ditimbulkan oleh HIV atau AIDS. Seperti yang saya jelaskan di slide awal, HIV dan AIDS itu sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Sekarang kita ada pada aspek kesehatan, poin pertama. Yang pertama itu ada herpes genital. Nih, ini gambarnya seperti itu. Kelamin wanita dan pria terdapat buntusan putih-putih yang
gatal. Jadi infeksi ini dialami seumur hidup. Nah, jadi yang menyebabkan lecet-lecet pada alat kelamin yang biasanya datang dan pergi. Jadi misalkan udah sembuh nih, terus tiba-tiba datang lagi gitu, terus tiba-tiba sembuh gitu. Dan ini akan dialami seumur hidup infeksinya. Nah, yang kedua itu ada sifilis atau penyakit raja singa. Nah, ini gambar yang saya contohkan adalah gambar yang di mulut. Nah, penyakit ini dapat membuat orang yang telah berumur sangat menderita karena dapat mengundang penyakit jantung, kerusakan otak, dan kebutaan. Apabila tidak diobati, penyakit ini juga dapat menyebabkan kematian. Jadi sifilis pun tempatnya bisa di mana aja ya. Itu akan yang saya gambarkan. Contoh gambarnya di mulut. Ada juga yang di alat kelamin dan bagian tubuh lainnya. Nah, yang ketiga ada gonore atau kencing nanah. Kencing nanah ini infeksinya adalah bakterinya dapat menyebabkan rasa sakit saat buang air kecil dan mengeluarkan nanah setelah 2 hingga 10 hari. Kalau tidak diobati, penyakit ini dapat berkembang menjadi artritis, lepuh-lepuh pada kulit, dan infeksi pada jantung atau otak. Selanjutnya, keempat. Keempat itu ada chlamydia. Nah, chlamydia, penyakit ini dapat menyebabkan kemandulan pada pria. Kenapa bisa menyebabkan kemandulan pada pria? Karena terdapat kayak beruntus-beruntus gitu di alat kelaminnya. Nah, di sini contohnya beruntus-beruntusnya bisa terjadi di mulut, kaki, bawah kaki, telapak kaki, dan bagian tubuh lainnya. Nah, yang kelima ada jengger ayam atau kutil di alat kelamin. Nah, contoh gambar dari saya adalah yang kutil atau jengger ayam yang ada di tangan. Nah, kalau jengger ayam itu sebenarnya ada di alat kelamin karena untuk menampilkan gambar tersebut agak kurang sopan, jadi saya menampilkan gambar yang ada di tangan. Jadi si kutil yang terjadi tidak dapat dihilangkan melalui operasi atau dibakar atau dibekukan. Akan tetapi setelah itu gejala yang sama dapat datang kembali. Nah, misalkan si kutil ini nih yang ada di alat kelamin kita itu udah dihilangkan nih, dibakar atau dibekukan. Kemungkinan gejala yang sama dapat datang kembali. Jadi walaupun udah hilang nanti bisa datang lagi. Nah, yang keenam ada hepatitis B. Nah, hepatitis B ini, penyakit ini dapat berlanjut ke kanker hati. Kenapa? Karena penyakit ini datangnya dari hati gitu. Jadi kemungkinan bisa menyebabkan kanker hati jika tidak diobati dengan cepat dan konsul kepada dokter yang bersangkutan. Nah, yang ketujuh ada kanker prostat. Kanker prostat, pria yang sering melakukan seks dengan banyak wanita beresiko 2 kali lipat terkena kanker prostat. Nah, seperti gambar di sana, kanker prostat itu seperti ini penyebabnya karena dia sering melakukan seks bebas. Nah, yang ke-8 ada kanker serviks atau leher rahim. Virus ini bisa menular lewat hubungan seksual dan laki-laki pun bisa tertular oleh virus ini. Jadi, seperti kanker prostat, kanker serviks pun itu sebabnya sama ya dengan seks bebas. Jadi misalkan si ceweknya sering gonta-ganti gitu, terus bisa menularkan ke misalkan ceweknya terdampak kanker serviks. Nah, ketika dia berhubungan dengan laki-laki yang lain pun yang sehat, nanti laki-laki tersebut bisa terkena kanker tersebut. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada meningitis atau radang selaput otak. Nah, seperti yang ada di gambar, radang selaput otak itu menyebabkan pusing dan sakit kepala yang hebat. Jadi menyebabkan pengidap penyakit ini sangat-sangat pusing dan sakit kepala yang hebat. Jadi sudah banyak contoh yang meninggal akibat penyakit meningitis ini seperti almarhum Olga Saputra dan artis lainnya. Dan cara penyembuhannya pun sangat susah karena harus ditangani dengan dokter-dokter ahli yang dari luar gitu. Nah, sekarang bahaya yang timbul apabila terkena HIV atau AIDS pada aspek ekonomi.
Nah, yang pertama adalah kehilangan pekerjaan. Nah, kemungkinan jika orang yang udah terkena HIV atau AIDS, kan untuk mendaftar kerja atau melamar pekerjaan itu yang pertama adalah tes kesehatan. Otomatis jika kalian pas pertama tes kesehatan dan mengidap penyakit HIV atau AIDS, kemungkinan nggak akan diterima untuk pekerjaan tersebut. Yang kedua, tidak mampu beraktivitas. Kenapa tidak mampu beraktivitas? Karena kalian setiap mau beraktivitas, kalian menjadi mudah sakit karena kekebalan tubuhnya semakin lemah. Kalian keluar rumah pun ada orang yang bersin saja di dekat kalian, kalian akan langsung tertular bersin karena kekebalan tubuh kalian itu sangat rendah. Nah, yang ketiga itu tidak diterima lingkungan, dikucilkan masyarakat. Nah, ketika kalian sudah mengidap penyakit HIV atau AIDS, kemungkinan kalian akan dikucilkan itu sangat tinggi karena masyarakat pun tidak mau terkena atau tertular dari penyakit tersebut. Walaupun kalian sudah berobat atau gimana, tapi tetap pandangan masyarakat terhadap orang yang terkena HIV atau AIDS pasti akan dikucilkan. Nah, yang terakhir adalah cara penularan dan pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama itu penularan. Jadi cara penularan HIV dan AIDS yang pertama adalah hubungan seksual. Jadi hubungan seksual baik secara vaginal, oral, maupun anal dengan seorang pengidap. Jadi misalkan kayak gini, ada seorang pria yang mengidap penyakit HIV, kemudian berhubungan seksual dengan orang wanita yang sehat. Ketika pria itu sudah mengidap penyakit HIV dan berhubungan dengan wanita yang sehat, kemungkinan wanita sehat tersebut akan terkena penyakit HIV juga. Nah, yang kedua, kontak langsung dengan darah, produk darah, jarum suntik. Jadi, misalkan ada transfusi darah atau produk darah yang tercemar, pemakaian jarum suntik tidak steril, atau pemakaian bersama jarum suntik dan spuitnya pada pecandu narkotik, penularan melalui kecelakaan tertusuk jarum pada petugas kesehatan. Yang ketiga, lewat air susu ibu atau ASI. Penularan ini dimungkinkan dari seorang ibu hamil yang HIV positif dan melahirkan lewat vagina, kemudian menyusui bayinya dengan ASI. Kemungkinan penularan dari ibu ke bayi lewat ASI tersebut. Nah, dari ketiga cara penularan ini, gimana sih cara pencegahannya? Nah, dari pencegahannya itu yang pertama dari masalah seksual ya, absen hubungan seksual dan tidak melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Pencegahan ini terutama bagi mereka yang belum pernah berhubungan seks atau belum menikah. Yang kedua, berlaku saling setia, hanya melakukan hubungan seksual dengan satu orang dan saling setia yang sudah menikah. Nah, untuk pencegahan melalui darah, bisa yang pertama adalah pastikan hanya menerima transfusi darah yang tidak mengandung HIV. Orang yang terkena HIV sangat disarankan tidak menjadi pendonor darah maupun organ tubuh. Yang tiga, menggunakan alat-alat yang menusuk kulit atau jarum suntik, jarum tato, dan lain sebagainya yang masih baru atau sudah disterilkan. Pastikan kita melihat bahwa alat-alat tersebut masih baru atau sudah disterilkan. Nah, yang pencegahan ketiga yaitu melalui air susu ibu. Jadi bagi perempuan yang positif HIV supaya mempertimbangkan lagi untuk hamil. Karena ada singkatan yaitu PPTCT, Prevention from Parent to Child Transmission. Nah, jadi artinya merupakan pelayanan yang dikhususkan kepada ibu yang terinfeksi HIV. Pelayanan yang diperoleh antara lain adalah konseling, pemeriksaan rutin kehamilan, terapi ARV, proses kelahiran, dan penanganan ibu dan anak dari pasca kelahiran. Jadi kemungkinan setelah ibu melahirkan dan misalkan ibunya itu udah terkena HIV, kemudian hamil. Nah, jadi bisa dilakukan pencegahan dengan PPTCT tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.